Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu cara mengalahkan dan juga menghilangkan khodam jahat dari tubuh kita. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa khodam itu biasanya sudah ditaklukkan oleh para leluhur kita, sehingga energi khodam tersebut itu biasanya positif. Tetapi ada juga energi yang ditimbulkan dari khodam tersebut itu biasanya ada yang berenergi negatif. Nah, energi negatif inilah yang perlu kita hilangkan, bahkan kita lenyapkan dari tubuh kita. Karena apa? Energi khodam yang negatif itu biasanya memang seperti membantu, tetapi pada kenyataannya malah menggelincirkan kita pada hal-hal yang keliru, pada hal-hal yang tidak berguna. Banyak orang di sekitar kita yang didampingi oleh khodam, tetapi orang tersebut malah salah arah. Orang tersebut malah melenceng dari norma-norma agama ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam bermasyarakat. Nah, maka dari itu energi khodam yang negatif ini yang perlu kita hilangkan. Nah, memang agak sulit untuk menghilangkan energi negatif khodam yang sudah membekas di dalam tubuh atau di dalam khodam tersebut. Tetapi dengan keinginan yang serius gitu loh. Dengan keinginan yang sebesar-besarnya, dengan tekad yang kuat dan secara terus-menerus, maka biasanya energi negatif khodam tersebut akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak usah khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Kan gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan atau mengalahkan khodam jahat dari dalam tubuh kita? Cara yang pertama, panjenengan bisa datang kepada orang yang ahli di bidang khodam. Orang yang memang ahli benar-benar di dalam ilmu perkhodaman, atau orang yang ahli spiritual, atau mungkin guru panjenengan. Bisa, ini kalau ingin cepat, kalau prosesnya ingin tidak berbelit-belit dan ini adalah secara instan, panjenengan datang kepada orang pintar atau guru spiritual atau guru pembimbing kita untuk menghilangkan khodam jahat dari dalam tubuh kita ataupun energi yang negatif dari dalam tubuh kita. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu panjenengan harus rajin beribadah. Tentunya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kalau kita sering-sering beribadah, kalau kita rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lama-kelamaan energi yang negatif tersebut akan tergeser dengan energi yang positif. Karena apa? Beribadah kepada Tuhan itu akan menghasilkan energi yang positif, karena energinya ini langsung dari Tuhan. Jadi kalau kita selalu beribadah, kita rajin beribadah, maka kita akan menghasilkan energi yang positif. Maka otomatis energi negatif yang ada di dalam diri kita ini akan terdorong. Itu cara yang kedua. Kemudian panjenengan juga bisa melaksanakan cara yang ketiga, yaitu panjenengan harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Contohnya membantu orang, menolong sesama, membantu yang baru membutuhkan. Ini panjenengan tolong. Memang sepertinya kelihatan sederhana, tetapi ini khasiatnya sangat banyak sekali. Karena dari panjenengan mencintai sesama, ini akan menghasilkan yaitu energi yang bahagia, energi yang positif, sehingga kalau tubuh panjenengan ini dipenuhi dengan energi yang positif, otomatis ya
energi negatif yang ada di dalam diri panjenengan, khodam-khodam jahat atau bakteri jahat, itu juga akan hilang dari tubuh panjenengan. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang selanjutnya, yaitu panjenengan harus pergi ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat keramat, atau pergi ziarah ke makam para wali-wali. Ya, ini juga bisa meningkatkan energi positif di dalam tubuh kita. Karena apa? Ziarah ke makam para wali atau ziarah ke makam para leluhur itu di situ banyak sekali energi positif. Nah, kalau kita berkunjung ke tempat tersebut, maka energi positif itu akan menghampiri kita, bahkan ikut kepada kita. Nah, sehingga kalau kita sering berziarah atau kita sering mengunjungi masjid atau mengunjungi tempat-tempat suci yang lainnya, maka kita akan diikuti oleh positif, energi yang positif. Kita akan dipenuhi dengan energi yang positif, sehingga energi yang negatif di dalam diri kita, khodam-khodam jahat di dalam diri kita ini akan bersih, akan kalah dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Kemudian cara yang selanjutnya untuk menghilangkan dan juga mengalahkan khodam jahat ataupun energi jahat, panjenengan bisa melakukan kungkum. Kungkum itu apa yo? Bahasa Indonesia kungkum itu berendam. Berendam. Panjenengan harus berendam di air tawar. Lebih baik jenengan di sendang kalau ada tempat sumber air itu loh. Itu sendang. Dan panjenengan melakukannya harus jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 fajar itu adalah waktu yang sangat bagus. Dan ketika panjenengan kungkum di air yang tawar tersebut, maka ion air tersebut itu akan mengalir ke dalam tubuh panjenengan. Jadi ion positif yang ada di dalam air itu akan masuk ke dalam diri panjenengan, sehingga panjenengan akan dipenuhi dengan energi yang positif. Kemudian juga panjenengan bisa melakukan kungkum atau berendam di air laut. Sama waktunya, yaitu jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Bukan kok jam 12 malam sampai jam 3 pagi, sahabat. Tetapi yang penting lebih dari jam 12 malam panjenengan bisa untuk berendam di air laut. Karena air laut ini mengandung garam gitu ya. Itu juga akan menghasilkan energi yang positif. Biasanya kalau kita diruat atau kita habis mendapat musibah atau kita pokoknya kita mendapatkan yang tidak menyenangkan, itu kita diruat itu di laut, di air asin. Itu biasanya akan menghasilkan energi positif, energi baru di dalam tubuh kita, sehingga kita akan dipenuhi oleh energi yang positif, sehingga energi yang negatif itu tidak akan pernah menghampiri kita dan tidak akan bersemayam di dalam tubuh kita. Itu. Kemudian cara yang selanjutnya dan juga cara yang terakhir, panjenengan bisa melakukan semedi atau bermeditasi. Ini panjenengan bisa lakukan di dalam rumah. Mungkin tengah malam, ya pokoknya waktunya itu bagusnya tengah malam, sahabat. Jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu adalah waktu yang sangat mustajab sekali. Panjenengan bisa lakukan di rumah. Panjenengan memakai alas atau sajadah, panjenengan matikan lampu, panjenengan matikan penerangan. Kemudian panjenengan bersila, panjenengan fokus, panjenengan pejamkan mata. Setelah fokus, panjenengan akan masuk ke dalam diri panjenengan, dan itu bisa untuk menghilangkan energi negatif di dalam tubuh kita dan bisa mengalahkan khodam jahat di dalam tubuh kita. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa cara untuk menghilangkan dan juga mengalahkan energi jahat atau khodam jahat atau energi negatif di dalam diri kita. Jangan lupa panjenengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa panjenengan selalu berdoa kepada Tuhan. Senderkan semua masalah kepada Tuhan. Serahkan semua masalah kepada Tuhan. Karena hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang merajai dari semua makhluk yang ada di dunia ini.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.